Selamat pagi anak-anak semua. Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar di rumah. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi baru yaitu bab 4 tentang keseimbangan pasar dan struktur pasar. Untuk itu, tetap semangat belajar, salam sehat dan salam sehat. Selamat pagi anak-anak. Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat. Baik, pada hari ini kita akan belajar materi kita untuk bab baru yaitu bab 4 tentang keseimbangan pasar dan struktur pasar. Jadi untuk mempersiapkan diri kalian dan semakin hidup belajar buku, tetap semangat belajar di rumah. Salam sehat dan salam SMP. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, dengan cinta kasih dan semangat bergembira, siswa mengerti apa sih itu tujuan permintaan dan penawaran. Yang kedua, dapat mengetahui faktor-faktor permintaan dan penawaran. Dan yang ketiga, dapat menganalisis permintaan dan penawaran. Nah, kita bahas dulu yang pertama itu permintaan. Apa itu permintaan, Bu? Permintaan itu adalah jumlah barang yang ingin kita beli atau barang yang ingin kita minta pada waktu tingkat harga dengan kemampuan atau uang kita untuk membeli barang dan jasa yang kita inginkan itu tersebut. Nah, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi permintaan? Tentunya setiap orang itu beda permintaannya antara pribadi lepas pribadi. Nah, kita lihat faktor-faktor yang mempengaruhi yang pertama yaitu harga barang komplementer dan substitusi. Nah, apa itu Bu harga barang komplementer? Yang pertama, harga barang komplementer itu barang yang memiliki fungsi yang tidak sama tetapi yang sangat berkaitan. Contohnya, roti dengan mentega. Nah, ketika roti dan mentega ini bisa digunakan secara bersamaan. Contohnya lagi, kendaraan dengan bensin. Tentunya, jika kendaraannya aja ada, tapi bensinnya tidak ada, maka kendaraan itu tersebut tidak bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari kan aku. Nah, yang kedua, barang substitusi. Nah, barang ini barang pengganti tidak mengubah nilai kegunaan barang yang diganti. Misalnya, bisa saja mereknya berbeda, tetapi fungsi dari barang tersebut tetap sama. Contohnya nasi. Ketika tidak ada nasi, maka nasi bisa digantikan dengan Indomie. Yang kedua, contohnya laptop. Ketika orang tidak punya laptop, maka bisa digantikan dengan komputer. Nah, kursi. Nilai guna kursi itu tadi, ketika tidak ada kursi, bisa digantikan dengan produk lain, nakku. Contohnya, kursi bisa digantikan dengan apa? Dengan tikar. Nah, nilai substitusi ini, penggunaan produknya itu fungsinya sama. Kursi dengan tikar kan fungsinya sama-sama bisa santai. Nah, sekarang faktor yang kedua ini yang paling real dalam kehidupan kita sehari-hari yaitu jumlah pendapatan. Kenapa, Bu? Jumlah pendapatan itu sangat mempengaruhi permintaan. Nah, ketika jumlah pendapatan kamu banyak atau uang kamu banyak, tentunya kamu sangat menginginkan barang-barang tingkatnya juga lebih tinggi lagi kan aku dibandingkan ketika kamu mempunyai uang sedikit, maka keinginan kamu untuk membeli suatu barang juga sangat rendah. Jadi, semakin tinggi pendapatan para konsumen, maka meningkat konsumsi yang ingin mereka beli. Sedangkan jika pendapatan kita berkurang, maka tingkat keinginan kita untuk membeli suatu barang juga akan berkurang. Contohnya, ketika pendapatan kita meningkat, maka kita ingin membeli makanan-makanan yang enak. Makanan-makanan yang enak dan jumlahnya juga banyak. Contoh, ketika pendapatan kita banyak, tentunya kita ingin memakan daging. Ada daging, ada buahnya juga, ada susu dan lain sebagainya. Nah, ketika pendapatan kita sudah menurun, maka kita gantikan daging itu tadi mungkin dengan makan tempe dan mengurangi konsumsi kita. Nah, faktor yang ketiga itu jumlah dan karakteristik penduduk. Nah, ini juga sangat mempengaruhi permintaan. Kenapa, Bu, sangat mempengaruhi permintaan?
jumlah konsumen akan mempengaruhi kuantitas total barang dan jasa yang akan dikonsumsi. Nah, semakin besar jumlah penduduk, maka semakin besar pula permintaan terhadap barang dan jasa. Contohnya apa, Bu? Jika penduduk balita pada tahun selalu meningkat, tentunya permintaan akan dokter anak meningkat juga kan? Kemudian permintaan untuk membeli bubur bayi, susu, pakaian balita juga akan meningkat juga. Nah, itu juga meningkatkan permintaan ketika jumlah penduduk atau karakteristik penduduk di Indonesia atau di negara kita bertambah. Di sini lebih menekankan pada permintaan akan dokter dan permintaan akan keperluan-keperluan bayi. Nah, yang keempat, perubahan tradisi, mode, dan selera masyarakat. Jangankan selera masyarakat, tentunya kalian juga mempunyai selera masing-masing. Mungkin ada yang suka makan mie, ada yang suka makan roti, ada yang suka makan buah. Nah, tergantung seleranya kan. Jadi selera juga mempengaruhi permintaan kita. Permintaan kita akan membeli apa. Tadi mungkin yang suka makan buah akan membeli atau mengkonsumsi buah. Yang suka makan makanan yang pedas mungkin akan mengkonsumsi pedas. Jadi tergantung selera. Nah, di sini ada juga dikatakan perubahan tradisi atau mode. Kita selalu ingat bahwa kita selalu mengikuti perkembangan zaman. Jadi, apa yang sedang tren biasanya kita juga mengikuti tren-tren yang ada. Contohnya, jika lagi tren pakai baju kaos, maka semua itu akan membeli yang namanya kaos. Nah, contohnya lagi, sekarang juga pada perubahan selera, mungkin kita juga lebih senang yang namanya makanan cepat saji. Contohnya kayak nge-grab food atau sekarang di Kabanjaya ada yang namanya Gose. Kita sekarang mengkonsumsi barang itu atau permintaan kita akan barang itu lebih praktis lagi. Jadi kita itu ingin membeli barang, ya udahlah, mana yang lebih gampang itulah yang ingin kita beli. Perkiraan dan harapan masyarakat. Jadi di sini lebih ke perkiraan dan harapan mempengaruhi permintaan. Jadi para konsumen itu lebih banyak dia membeli barangnya, membeli stoknya untuk di stok di rumah. Jadi ketika barang itu melambung naik harganya, jadi kita di rumah sudah memiliki stok akan barang tersebut. Contohnya misalnya kita sering di rumah itu ngestok yang namanya garam, beras. Jadi ketika gula, jadi ketika harga naik di pasaran, kita sudah memiliki perkiraan atau barang-barang yang ada di rumah. Nah, hari raya keagamaan. Nah, kita lihat pada saat hari raya keagamaan, baik itu agama Islam, baik itu agama Kristen ataupun agama Hindu Buddha, itu sangat mempengaruhi permintaan masyarakat. Kenapa? Karena pada saat hari raya tentunya kita ingin membeli barang itu banyak. Jadi itu juga sangat mempengaruhi permintaan kita. Contohnya pada saat hari Natal tentunya kita meminta permintaan kita terhadap pohon Natal atau misalnya lagu-lagu rohani, kue-kue Natal, tentunya kita juga akan meminta atau mengkonsumsi yang namanya pohon Natal tadi dan kue-kue Natal itu tadi, nakku. Nah, kita lihat juga pada saat lebaran itu permintaan akan baju-baju lebaran, misalnya ingin membuat ketupat, tentunya akan membeli yang namanya bahan-bahan membuat ketupat dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir yang mempengaruhi permintaan itu adalah kondisi sosial dan ekonomi. Nah, pada saat situasi keamanan kacau, permintaan terhadap makanan dan senjata tajam mungkin meningkat. Toko-toko dan perkantoran meningkat tenaga keamanan mereka. Nah, ini misalnya pada saat terjadi COVID, kita sangat membutuhkan yang namanya masker, sangat membutuhkan yang namanya vitamin untuk imun tubuh. Tentunya kita juga sangat membutuhkan yang namanya permintaan akan yang namanya masker lah atau vitamin untuk menaikkan imun tubuh. Jadi dengan itu permintaan kita akan mengkonsumsi barang itu juga akan tinggi. Sementara sebagian orang juga akan cenderung melakukan aktivitasnya di dalam rumah, itu juga akan mengakibatkan yang namanya permintaannya akan makanan dan
permintaan yang lainnya yang bisa membuat dia happy. Tadi kita membahas permintaan. Nah, sekarang kita membahas penawaran. Apa itu penawaran, Bu? Penawaran adalah kesediaan penjual menyerahkan berbagai jumlah barangnya pada harga dan tingkat tertentu. Jadi di sini kesediaan para penjual untuk menjualkan barangnya kepada konsumen. Nah, di sini yang sering terjadi adalah tawar-menawar. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran itu yang pertama adalah kemajuan teknologi. Nah, kemajuan teknologi ini sangat mempengaruhi penawaran-penawaran konsumen kepada si penjual. Nah, yang kedua, biaya produksi. Apa itu biaya produksi ini? Naik turunnya biaya produksi juga memainkan peran penting dalam mempengaruhi penawaran barang dan jasa dari konsumen. Misalnya, meningkatnya jumlah pekerja menyebabkan biaya produksi meningkat. Jadi, peningkatan biaya sangat tinggi, produsen cenderung untuk mengurangi produksinya sehingga menurunkan penawaran. Nah, sebaliknya, jika suatu biaya atau bahan baku misalnya menurun, produsen dapat membeli lebih banyak bahan baku untuk memproduksi barang dan jasanya. Nah, contohnya gini, nakku. Ketika bahan baku misalnya untuk membuat sebuah kue. Jadi di sini adalah sebuah perusahaan membuat kue. Jadi ketika bahan baku cenderung menurun, maka para perusahaan akan meningkatkan yang namanya bahan bakunya, membeli stok bahan bakunya lebih banyak lagi. Nah, yang kedua, ketika upah tenaga kerjanya meningkat, maka biaya untuk produk itu tadi dijualkan akan lebih tinggi lagi juga penawarannya terhadap konsumen. Jadi ketika dia membayar tenaga kerjanya mahal, tentunya juga barang yang dijualkannya juga meningkat mahal juga. Nah, yang ketiga, persediaan sarana produksi. Nah, di sini timbul karena keseimbangan sumber daya produksi dibandingkan dengan kebutuhan. Jadi, produksi akan terganggu jika persediaan sarana produksi kurang. Jadi, di sini persediaan sarana produksi itu sangat mempengaruhi penawaran kepada konsumen. Nah, yang keempat, peningkatan jumlah produsen. Nah, kenapa, Bu, peningkatan jumlah produsen? Nah, karena terlalu banyak yang berjualan, maka para produsen akan menawarkan barangnya kepada masyarakat dengan harga yang dikurangi. Sehingga masyarakat mau membeli produk-produk yang mereka jual. Karena kenapa? Semakin meningkat jumlah produsen, semakin banyak orang yang berjualan. Contohnya, misalnya kita berjualan sepatu, tetapi yang berjualan sepatu nggak cuman kamu aja, tetapi banyak toko-toko lain yang membuka sepatu juga. Tentunya kamu akan memberikan penawaran kepada konsumen. Supaya apa kamu berikan penawaran kepada konsumen? Supaya barang kamu tadi dibeli oleh si konsumen. Tentunya si konsumen akan puas. Karena apa? Ada penurunan dari harga yang kamu jual. Karena saingan kamu banyak. Saingan kita untuk berjualan banyak. Makanya faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran itu tadi adalah peningkatan jumlah produsen atau jumlah pengusaha yang semakin banyak. Kemudian peristiwa alam. Nah, di sini peristiwa alam juga sangat mempengaruhi yang namanya penawaran. Jadi para produsen itu sering menurunkan barangnya jika terjadi peristiwa-peristiwa alam. Contohnya, nakku, misalnya terjadi banjir. Contoh, jika di Kabanjahe terjadi banjir, tentunya orang yang berjualan di pajak tidak bisa. Tentunya mereka akan menurunkan harga barangnya agar barangnya dapat dibeli masyarakat dan mereka tidak rugi, setidaknya barangnya terjual. Kemudian, ekspektasi dan harapan produsen. Seperti halnya konsumen, produsen pun memiliki harapan gitu. Jadi, produsen memperkirakan situasi perekonomiannya 1 tahun mendatang akan membaik. Jadi, pada saat mereka memiliki harapan, maka mereka akan menjualkan barang-barangnya memperkirakan situasi ekonomi. Misalnya gini, pada tahun ini misalnya musim apa ya, berarti barang-barangnya itu harus dijualkan kepada produsen dengan membuat yang namanya penawaran terhadap konsumen. Harga barang. Nah, ini yang paling penting, harga barang. Jadi biasanya para konsumen itu akan mencari yang lebih murah. Sudah murah,
berkualitas, itu yang dicari para konsumen dan bermutu tinggi. Jadi bagaimana para produsen itu tadi membuat barangnya berkualitas dan murah juga, supaya meningkatkan yang namanya barang akan dibeli oleh konsumen. Sekian materi kita pada hari ini. Jangan lupa untuk lengkapi catatannya aku dan kerjakan tugasnya. Nah, soal tambahan, refleksikan nilai-nilai SFD apa yang dapat kamu ambil dari materi kita pada hari ini. Nanti tuliskan di dalam buletin kamu dan dikirimkan bersamaan dengan tugas yang diberikan. Tetap semangat belajar di rumah. Salam sehat dan salam